wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Ngantuk gak ini? Hah? Sudah ngopi? Baik. Hah? Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah tadi sudah banyak antum mendapatkan faedah tentang sunnah-sunnah di bulan Dzulhijjah atau tepatnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan ini yang harus kita memang yakini bahwasanya bulan Dzulhijjah atau 10 awal di bulan Dzulhijjah merupakan salah satu musim-musim akhirat, ladang-ladang pahala, dan juga banyak ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya menurut sebagian pendapat ulama, 10 awal Dzulhijjah merupakan hari yang paling mulia secara mutlak. Bahkan jika dibandingkan dengan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena 10 awal bulan Dzulhijjah ini terkumpul banyak ibadah yang sebagiannya tidak ada di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Di antaranya rukun Islam yang kelima, ibadah haji, dan juga penyembelihan hewan kurban. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Intinya sekali lagi, menurut pendapat sebagian para ulama, 10 awal bulan Dzulhijjah yang kita sudah memasukinya ini merupakan hari yang paling mulia di atas muka bumi ini. Dan sekali lagi, antum sudah pelajari tadi sunnah-sunnahnya. Ini sekedar tes saja. Yang ngantuk atau enggak? Yang disebutkan tadi oleh Ustaz Umar apa tadi? Nah, di antara sunnah-sunnah tersebut. Jangan sampai nggak bisa jawab. Hah? Nah, yang pertama apa? Kita di sebagian hadis bulan Dzulhijjah ada dua beritanya di bulan Ta'rif. Iya. Ya, berita tentang Ghadir Hum.
Iya. Yang sunnahnya apa? Sunnahnya Hah? Udah tanya antum kok. Antum yang hadir. Ah. Sebenarnya berkaitan dengan hadis-hadis. Kenapa? Yang dimaksud sunnah berkaitan Hadir-hadir tentang bulan Dzul. Baik, sekarang ates. Ya sudah, terlepas dari itu. Karena banyak yang ngeles-ngeles juga ada. Kadang disebutkan ada aja, padahal ngantuk mungkin tadi. Baik, di antara sunnah-sunnah amal ibadah yang disyariatkan di awal bulan Dzulhijjah apa saja? Baik, sebutkan. Satu, puasa. Terus? Dzulhijjah dilarang potong kuku. Ya, yang ibadah ya. Takbir, masya Allah. Yang lain? Biar nggak ngantuk. Berkorban. Apalagi? Apalagi? Baik, ala kullin. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang ingin kita sampaikan, ada dua hal yang berkaitan dengan tema kita, pelajaran akidah di bulan Dzulhijjah. Ini yang pertama berkaitan dengan selain jemaah haji. Kita buat dua bagian yang berkaitan dengan selain ibadah haji. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ibadah haji atau ibadah-ibadah ritual-ritual di ibadah haji. Di dalamnya tadi ada banyak pelajaran akidah. Sekali lagi kita bagi pembahasan pelajaran akidah ini di bulan Dzulhijjah ada dua yang berkaitan dengan selain jemaah haji dan yang kedua berkaitan dengan ibadah haji atau berkaitan dengan jemaah haji. Adapun yang pertama yang ingin kita sampaikan bahwasanya bulan Dzulhijjah ini memiliki banyak keutamaan, keistimewaan, di antaranya ini adalah bulan haji. Al-hajju asyurun ma'lumat. Bulan haji itu adalah bulan-bulan yang ditentukan dalam syariat. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah itu bulan haji. Kemudian bulan Dzulhijjah masuk ke dalamnya bulan Asyurul Hurum. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 sejak Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya Asyurul Hurum. Kemudian Rasul mentafsirkan dalam hadis yang sahih, inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal arda asana ista'asyara syahran. Kata Rasul, sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu 12 bulan. Di antaranya minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan hurum yang diharamkan. Di dalamnya perang. Meskipun nanti ada khilaf antara para ulama itu sudah dihapus ataukah belum. Kata Rasul, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian bulan Rajab. Dari bulan ini termasuk tadi bulan haji. Kemudian juga bulan Asyurul Al-Hurum. Kemudian ma'asal muslimin, di dalam bulan-bulan seperti ini, bulan-bulan yang mulia, kata para ulama, amal ibadah sangat dianjurkan. Dan kata para ulama juga, diantaranya Syekh Shalih bin Fauzan dalam muqaddimah kitab ini, Durus Aqdiyah Mustafa bin Al-Hajj oleh Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan jami'ul ibadat fil Islam qaimatun ala tauhid. Ini kaidah. Bahwasanya semua ibadah dalam Islam itu pasti tegak di atas at-tauhid. Pasti ada keterkaitan erat antara ibadah dan akidah, ibadah dan tauhid. Sebagaimana perumpamaan kata sebagian ulama seperti badan, jasad, dan ruh. Jasad tidak akan mungkin bisa hidup tanpa ar-ruh. Itulah perumpamaan antara ibadah dan akidah.
Sebagaimana kata Rasul, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri seseorang ada segumpal daging. Kalau baik akan baik semua anggota tubuhnya, jika jelek akan jelek semua anggota tubuhnya, itulah hati. Ini pentingnya al-aqidah. Sebagaimana pentingnya roh dalam jasad manusia. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Secara ringkas, ibadah di awal bulan Dzulhijjah ini, sekali lagi ini yang bagian pertama yang berkaitan dengan selain jemaah haji. Kalau Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah ta'ala meringkas ada 5 ibadah. Ada 5 ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang pertama, ini secara umum amal soleh apa saja. Baca Quran, bersedekah. Demikian pula wajib diyakini bahwasanya yang ditekankan di musim-musim seperti ini jangan hanya fokus ibadah sunnah, yang lebih ditekankan lagi ibadah wajib. Ya, entah itu di bulan suci Ramadan, di awal Dzulhijjah atau di Al-Muharram. Jangan sampai tersibukkan dengan yang mustahab, lupa dengan yang wajib. Contoh mungkin 10 awal Dzulhijjah ini sibuk cari embek, ya, cari embek yang paling ganteng sampai ke puncak gunung, ya. Lupa dengan birrul walidainnya, ya. Lupa dengan mungkin kewajiban salat 5 waktunya. Nah, ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, man ishtaghala bin nafli anil fardi fahuwa maghrur. Orang yang sibuk dengan yang sunnah cuma lalai dari yang wajib, dia orang yang tertipu. Makanya ciri wali Allah dalam hadis Sahih Bukhari, hadis tentang wali. Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku akan mengumumkan perang atasnya. Kemudian kata Allah dalam hadits qudsi ini, ciri wali Allah yang pertama, wa ma yataqarrabu ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Ciri wali Allah mendahulukan yang wajib-wajib terlebih dahulu. Entah yang berkaitan dengan hak Allah atau berkaitan dengan hak hamba Allah. Di antara tadi birrul walidain, ya, dan yang lainnya. Kemudian baru setelah yang wajib mustahab. Itu yang pertama, kata beliau 10 awal Dzulhijjah perhatikan amal soleh secara umum, karena Rasul bersabda dalam hadis yang insya Allah sudah disampaikan tadi, ma min ayamin al amru soleh fihin ahabbu ilallah min hadil ayamil asyar. Tidak ada suatu hari yang amal soleh lebih Allah cintai daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Sekali lagi, ini amal soleh mencakup yang wajib dan yang mustahab. Yang wajib yang lebih ditekankan. Contoh juga kata beliau, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah ta'ala, ketika kita memasuki awal Dzulhijjah ini, ya, tetap wajib sholat 5 waktu, misalnya bagi laki-laki di masjid. Itu kita jiwai dalam hati. Ini hari-hari mulia. Maka kita lebih bersemangat. Meskipun tiap hari kita sudah lakukan. Tapi ada penjiwaan. Ini hari yang mulia, kita lebih bersemangat lagi. Ini namanya ma min ayamin al amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadil ayami al asyar. Kemudian yang kedua yang beliau tekankan berkaitan dengan masalah at-takbir al-mutlak. Takbir secara mutlak. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, kata Imam Al-Bukhari bahwasanya dahulu Abu Hurairah, dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka keluar ke pasar di 10 awal bulan Dzulhijjah ini dan mereka pun mengumandangkan takbir. Ya, takbir yang dimaksud sebagaimana takbir Idul Fitri. Sebagaimana riwayat Abdullah bin Mas'ud, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu yang kedua yang ditekankan.
Kemudian yang ketiga, yang ditekankan di hari seperti ini, puasa Arafah. Kata Rasulullah SAW, siyamu yaumi Arafah, ahtasibu Allah an yukafira sanata allati qabla wa sanata allati ba'dahu. Kemudian yang keempat yang ditekankan oleh beliau di antara sunnah-sunnah, amalan-amalan yang disunahkan yaitu ibadah tadi menyembelih hewan kurban. Kemudian yang kelima, salat Idul Fitri. Jadi itu yang beliau tekankan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka dari 5 amalan tersebut ini sangat amat erat kaitannya dengan at-tauhid ataupun al-aqidah. Contoh tadi, ini sekali lagi kita mulai langsung masuk ke dalam pelajaran akidahnya. Tadi 5 amalan yang ditekankan di 10 awal Dzulhijjah. Sekarang pelajaran akidahnya apa saja? Yang pertama berkaitan dengan al-iman billah tentunya. Ya, karena tidak mungkin ibadah tanpa didasari oleh al-iman billah. Allah mengatakan, "Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh." Barang siapa yang mengkufuri keimanan, maka gugur batal amal ibadahnya. Dan yang paling sangat amat menonjol tadi yaitu at-takbir. Meskipun ini agak terasing. Takbir al-mutlaq. Kalau tadi Abu Hurairah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma keluar ke pasar untuk apa? Nah, namun paling tidak kita sampaikan kepada umat, ini salah satu sunnah para salafus saleh yang ditekankan di hari-hari dan itu sangat kental dengan pelajaran at-tauhid. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan dzikir yang setiap hari diucapkan oleh seorang hamba, seorang muslim muslimah selayaknya untuk dipahami, dijiwai dan betul-betul connect antara lisan dan hatinya. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'al qalbu al-lisan. Zikir yang paling afdal, zikir yang paling bermanfaat yang diucapkan oleh lisan dan dipahami oleh hati. Wa kana minal azkar an-nabawiyah, dan zikir atau doa tersebut bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida qailuha ma'aniyah wa maqasidah, dan orang yang mengucapkan paham apa makna yang terkandung dari zikir doa yang dia ucapkan. Jangan sampai zikir diucapkan hanya sekedar ucapan di bibir saja. Tadi selayaknya untuk dipahami. Apalagi yang berkaitan dengan at-takbir tadi. Rasul SAW dalam riwayat Imam Ahmad, kalau tadi riwayat Al-Bukhari, tidak ada hari yang lebih Allah cintai amal saleh di dalamnya daripada 10 awal Dzulhijjah. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan fa'aksiru minat tahlil wat takbir wat tahmid. Di antara tadi takbir ala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika kita mengumandangkannya selayaknya kita pahami apa arti Allahu Akbar. Apalagi ini tiap hari pasti kita mengucapkannya. Betul tidak? Ada yang nggak pernah ngomong Allah Akbar tiap harinya? Naudzubillah min dzalik. Nggak sah apanya? Salatnya. Takbiratul ihram, rukun salat harus mengumandangkan Allahu Akbar, at-takbir. Kata para ulama kalau antum hitung kalimat takbir kalau salat 5 waktu saja itu kurang lebih 94, hampir 100 sudah. Itu salat yang wajib saja. Ditambah dengan salat sunnah berapa? Ditambah dengan zikir. Selesai sholat ada takbir. Berapa kali kita ucapkan? Namun pernahkah kita pelajari, kita renungkan apa makna at-takbir tersebut? Allahu Akbar. Baik, dites. Biar nggak ngantuk. Apa arti Allah? Hah? Yang keras?
Baik, ahsan, barakallahu fiik. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah artinya dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqi jami'an. Zat yang disembah dan diibadahi oleh makhluk-makhluknya. Ini sekali lagi ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Makanya al-asmaul husna itu setiap nama Allah pasti ada maknanya. Ya, makanya dinamakan al-asma'u al-husna. Alhamdulillah kita pernah dulu menerjemahkan buku Fikih Asmaul Husna oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Ya, dan itulah di antara makna sabda Rasul, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang ahsaha, di antara makna ahsaha, memahami maknanya. Apa makna Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus? Itu kalau mau masuk surga lewat Asmaul Husna, pelajari. Ya, di antara makna ahsaha kata ulama yaitu memahami apa makna dari Al-Asmaul Husna tersebut, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Di antaranya di sini Allah maknanya dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Kemudian al-akbar, Allah maha besar. Maka kalau seorang hamba mengucapkan takbir seperti ini, semuanya kecil. Ya, hanya Allah yang paling besar, tidak ada yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu konsekuensinya menjadikan hamba hatinya senantiasa bergantung hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Ya, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi daripada Allahu Akbar. Kemudian ditekankan lagi dalam ucapan takbir, la ilaha illallah. Ini kalimat at-tauhid. Ini kalau mau dikupas daurah seharian lagi. Intinya, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang wajib dipelajari. Tentang apa maknanya, tentang rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, apa pembatal-pembatalnya. Dan itulah makna dari firman Allah, surat Muhammad 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, pelajarilah, pahamilah tentang la ilaha illallah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di bahwasanya ketika beliau mentafsirkan ayat ini, di dalamnya ada perintah mempelajari la ilaha illallah atau kalimat tauhid, dan itu hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim muslimah mempelajarinya. Ya, namun sekilas saja kita wajib memahami la ilaha illallah maknanya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kalau ada yang mengatakan yang paling viral kan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, gimana? Apa dua-duanya benar? Tidak. Yakin? Coba, kenapa kok tidak benar? Nah, Tuhan. kenapa? Karena yang tidak ada Tuhan selain Allah, berarti meyakini banyak Tuhan. Baik, ditampung dulu. Yang lain. Nah, tampungan tuh. Al-ilah bima'na ma'bud. Baik. Yang berikutnya banyak. Nah, sebutkan. Yang lain. Nah, ini harus betul-betul paham. Ini sudah sebetulnya harus rebutan jawab ini. Nah, masalah at-tauhid. Nah. Berkaitan hak Allah. Iya, tampung lagi. Yang lain. Berikutnya. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Yang lain. Masih kurang lagi. Prakteknya banyak selain Karena prakteknya banyak semua selain Allah. Baik, ditampung. Baik. Ya, kalau mau lebih detailnya, alhamdulillah kita juga punya buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Bisa di-download di internet itu. Menyelami Samudra Kalimat Tauhid.
Yang pertama tadi disebutkan bahwasanya secara bahasa Arab arti la ilaha ilah itu artinya al-ma'bud, berkaitan erat dengan nama Allah, berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Bukan berkaitan dengan rububiyah ar-Rabb Tuhan ataupun pencipta. Kemudian yang kedua, kaum musyrikin jahiliyah mereka sudah paham Allah yang menciptakan, mengatur, memiliki, menguasai alam semesta. Seandainya makna la ilaha illallah tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, otomatis orang musyrikin sudah masuk Islam. Nggak mungkin diperangi oleh Rasulullah SAW. Namun itu bukan makna la ilaha illallah. Tauhid rububiyah itu bukan makna dari la ilaha illallah. Yang ketiga, bahkan orang musyrikin karena mereka ini bahasanya apa? Bahasa Arab. Mereka yang fusahaul Arab, yang paling fasih bahasa Arab, mereka otomatis paham apa arti la ilaha illallah, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Tapi kenapa mereka nggak mau mengucapkannya? Karena konsekuensinya harus meninggalkan warisan nenek moyang, adat istiadat. Ketika Rasul menyuruh kepada kalimat la ilaha illallah, mereka menjawab, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu sesembahan? Ini mereka paham. La ilallah maknanya hanya menyembah kepada Allah. Kata mereka, inna hadza syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh. Dulu dakwah tauhid di zaman Rasul dianggap aneh, sampai detik ini pun masih dianggap aneh. Ini sekali lagi yang membuat kita harus lebih semangat belajar tauhid dan menyampaikan at-tauhid. Kemudian yang berikutnya, para nabi, para rasul, mereka yang pertama kali membawa kalimat tauhid. Mereka yang pertama kali mengajarkan la ilaha illallah, dan mereka tentunya yang paling paham apa arti la ilaha illallah. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, maka ibadahilah aku. La ilaha illallah berkaitan dengan tauhid uluhiyah, bukan tauhid ar-rububiyah. Sampai Nabi kita Muhammad SAW, kalau antum baca Sahih Muslim, hadis Jibril, riwayat Umar bin Khattab, Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, fa'akhbirni anil Islam. Beritahukanlah kepadaku tentang apa itu Islam. Apa yang dijawab oleh Rasul? Riwayat Umar bin Khattab dalam Arba'in Nawawiyah. Apa enggak hadis Arba'in Nawawiyah? Hadis Jibril, sudahlah. Hadis yang kedua dari Arba'in Nawawiyah. Apa jawaban Rasul ketika ditanya apa itu Islam? Jawabannya Rasul apa? Antashhada alla ilaha illallah. Dalam riwayat Bukhari juga, tapi riwayat Abi Hurairah, Rasul menjawab ketika ditanya apa itu Islam, langsung beliau mengatakan anta'budallah wala tusyrika bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Maka kalau digabungkan makna asyhadu alla ilaha illallah, beribadah kepada Allah tidak berbuat. Ini Rasul yang mentafsirkan. Maka salah kalau ada yang mentafsirkan dengan tadi tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Ini sekali lagi penggemblengan tauhid sangat kental di awal bulan Dzulhijjah. Kalau kaum muslimin mau mengikuti tadi jejak salafus saleh, di antaranya Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dan juga melaksanakan sabda Rasul, fa'aksiru minat tahlil wat takbir. Sekali lagi, salah satu sunnah di hari-hari ini mengumandangkan takbir, namun sendiri-sendiri, tidak berjamaah, tidak baik. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, di antara ibadah tadi yang ditekankan oleh Rasul SAW dan juga disampaikan oleh para ulama di 10 awal
bulan Dzulhijjah adalah apa tadi yang dari 5 tadi? Hah? Ibadah apa? Menyembelih hewan korban. Dan ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku wa nusuki, kata ulama tafsir. Nusuki artinya zabhi, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Dan Allah berfirman dalam surat yang terpendek dalam Al-Quran. Surat apa itu? Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu juga. Sebagian ulama tafsir menyatakan ayat ini berkaitan dengan salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Salat dulu baru apa? Menyembelih. Ini sekali lagi sebagian ulama tafsir mengatakan ini berkaitan dengan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Dan sama-sama dua ya, ibadah tersebut harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syiar tauhid di bulan Dzulhijjah, penggemblengan al-imanu billah. Menyembelih adalah bagian daripada ibadah, harus lillahi ta'ala, harus ditujukan kepada Allah. Dan Rasul mengatakan, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Hadis sahih Muslim. Namun sangat disayangkan, berapa banyak dari kaum muslimin yang masih jatuh ke dalam kesyirikan yang satu ini. Entah dengan nama sedekah laut, sedekah bumi, atau sedekah gunung, ada enggak? Nah, luar biasa, macam-macam namanya. Kebanyakan intinya tadi mempersembahkan entah itu kepala kerbau, kepala sapi, kepala kambing, dan seterusnya untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Penunggu laut, penunggu yang paling aneh lagi, mau bangun rumah, apartemen, hotel, harus nanam apa? Ayam, dengan tujuan dipersembahkan kepada jin-jin yang menunggu tanah tersebut. Padahal di SHM-nya namanya pemiliknya siapa? Namun ngapain dia harus pamit kepada apa? Jin-jin tersebut. Ainal ukul. Inilah syirik, khurafat yang sangat jauh dari an-nakal wal akal, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka momentum bulan Dzulhijjah ini mengingatkan kaum muslimin untuk kembali kepada ajaran at-tauhid, mempersembahkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Kemudian yang sudah kita sampaikan tadi dari 5 amalan yang ditekankan di awal bulan Dzulhijjah ini, di antara yang terakhir tadi salat Idul Adha. Di dalamnya juga sama. Ada kumandang takbir. Itu syiar at-tauhid yang sekali lagi banyak dari kaum muslimin mengumandangkannya, namun berapa banyak dari mereka yang tidak memahaminya, apalagi mengamalkan konsekuensinya, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam khutbah-khutbah Idul Fitri, Idul Adha sering kita ingatkan, ini adalah sekali lagi momentum untuk kaum muslimin kembali kepada la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara juga pelajaran tadi berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Itu sangat kental dari ucapan takbir, la ilallah, dan juga Allahu Akbar, sangat kental di perayaan Idul Fitri. Salat tadi, fasholli li rabbika, salatlah untuk Rabbmu. Salat ibadah, sembelihan ibadah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara pelajaran akidah, tadi dalam hadis
riwayat Abdullah bin Abbas. Kalau tadi sekali lagi tauhid uluhiyah itu yang kita jelaskan dari awal tadi pelajaran akidah, yaitu iman kepada Allah. Di antara iman kepada Allah, iman kepada uluhiyah Allah. Kemudian juga dalam hadis tadi ada al-iman bi sifatillah. Sebagaimana kata Rasul tadi, "Ma min ayamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadil ayami al-asyar." Di situ ada sifat al-mahabbalillah. Tidak ada hari yang amal soleh lebih Allah cintai. Ya, Allah punya sifat apa? Al-mahabbah. Ini dalilnya juga dari ayat, dari hadis, dan juga dari ijma' as-salaf. Ya, Allah mengatakan fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan mendatangkan sekelompok orang yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Pasti Allah akan mencintai kalian. Ahlus sunnah menetapkan Allah punya sifat al-mahabbah sesuai dengan kesempurnaannya, kebesarannya, tidak sama dengan sifat makhluk. Ini pelajaran akidah yang kedua, iman kepada sifat-sifat Allah. Di antaranya sifat al-mahabbah seperti yang tercantum dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tadi. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kita pindah kepada pembahasan akidah yang lain, yaitu masalah wajibnya beribadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Ya, kita singgung tadi salat Idul Adha. Dalam kitab-kitab akidah dicantumkan pembahasan melaksanakan ibadah tersebut di belakang pemimpin kaum muslimin. Seperti yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dalam akidah beliau yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Sufyan Ats-Tsauri yang hidup di abad kedua Hijriah mengatakan, "Ya Syu'aib, wahai Syu'aib, wahai muridku, la yanfa'uka ma katabta hatta tarasala khalfa kulli barin wa fajirin." Wahai Syu'aib, tidak bermanfaat apa yang engkau tulis sampai engkau berpendapat salat di belakang pemimpin yang baik maupun yang dolim. Kata sang murid yang bernama Syu'aib tadi, as-salata kullaha, apakah setiap salat di belakang pemimpin kaum muslimin? Kata Sufyan Ats-Tsauri, la, walakin salat al-jum'ah wal idain. Tidak, namun salat Jumat, salat Idul Fitri, salat Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, ini ditekankan oleh para ulama salaf demi persatuan umat agar kaum muslimin betul-betul ya bersatu di bawah naungan pemimpin muslim, entah yang namanya al-khalifah atau namanya raja ataupun presiden. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dalam Islam diwajibkan ikut pemerintah, bukan ikut swasta. Paham ya? Iya, kalau apapun yayasan, apapun nama swasta itu, yang penting tadi ditekankan ikut ulil amri, entah salat Idul Fitri, Idul Adha, ikut pemimpin kaum muslimin ulil amri. Kata Sufyan Ats-Tsauri, yang baik ataupun yang dolim. Ya, apalagi kita sudah mendengarkan ya berapa hari yang lalu sidang isbat ya bahwasanya inilah yang selayaknya diikuti oleh kaum muslimin. Makanya Rasul mengatakan alaikum bil jamaah, pegang erat jamaah, talzam jamaatal muslimin wa imamahum, pegang erat jamaah pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi ikuti siapa? Pemerintah, jangan ikut. Nah, baik, ini yang sesuai dengan akidah as-salaf, dan ini alhamdulillah juga kita ya sering posting ya terjemahan dari akidah Sufyan Ats-Tsauri
Demikian pula Harab Al-Kirmani juga sama, menyeru kaum muslimin untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, apalagi di negeri kita ini banyak swasta-swasta ya yang sudah langganan atau yang insidentil dan seterusnya. Maka sekali lagi, kalau mau yang benar, ikut fatwa ulama salaf, akidah as-salaf, yaitu tadi ya salat di belakang pemimpin kaum al-muslimin. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, itu beberapa poin pelajaran akidah yang berkaitan dengan selain jamaah haji, terutama di sekeliling kita ataupun kita juga. Sekarang yang kedua, bagian kedua, ibadah yang ada kaitan erat dengan akidah yang dilakukan oleh jamaah haji. Ini kita sekedar meringkas dari buku tadi, Durus Aqodiyah Mustafa Minal Hajj, pelajaran akidah yang diambil dari ibadah haji oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafidallahu ta'ala. Ya, meskipun antum mungkin belum berhaji, paling tidak ini gambaran nanti kalau haji. Semoga yang belum haji segera diberangkatkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga jemaah haji kita diberikan keselamatan dan dijadikan haji yang mabrur. Taib, intinya sekali lagi, kalaupun antum belum pernah haji dan mungkin belum pernah tahu gambaran haji, maka ini kita kasih gambaran dulu. Al-ilmu qoblal qoli wal amal. Ilmu sebelum beramal dan sebelum berkata, atau sebelum berkata dan sebelum beramal. Nah, ini yang sangat amat kental sekali. Pelajaran ibadah haji dengan at-tauhid. Apalagi kita tahu ibadah haji ini salah satu peninggalan warisan ibadah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Sama juga dengan tadi masalah penyembelihan. Itu warisan dari ibadahnya Nabi Ibrahim alaihi assalam yang Rasul diperintahkan untuk mengikuti jejak beliau. Wattabi' millata Ibrahim hanifah. Allah katakan ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Ajaran beliau sangat kental dengan dakwah kepada at-tauhid. Apalagi kalau kita baca sebagian ayat-ayat tentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ini sangat disayangkan. Banyak para khutbah, para dai ketika khutbah Idul Adha yang paling banyak disentuh, disampaikan berkaitan dengan kisah beliau dengan putranya, masalah penyembelihan, masalah beliau dengan Hajar dan sebagainya. Namun banyak yang melupakan sisi dakwah beliau yang paling inti, yaitu dakwah kepada at-tauhid. Padahal sangat kental dakwah Nabi Ibrahim dengan tauhid dan memerangi kesyirikan. Contoh dalam surat Al-Mumtahanah, insyaallah ayat yang keempat, Allah mengatakan qad kan lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah ka'fanna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan nabi-nabi yang bersama beliau ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri daripada kalian dan yang kalian sembah selain Allah. Telah nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah, bertauhid, beribadah hanya kepada Allah. Ini beliau menghadapi kaumnya yang sangat kental dengan kesyirikan. Beliau juga menghadapi ayah beliau sendiri, Azar. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat-ayat 70-an, Allah mengatakan wa id qala Ibrahimu li abihi Azara atatakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah? Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Beliau juga harus menghadapi raja yang musyrik pada waktu itu. Artinya sangat kental
warisan Nabi Ibrahim dengan dakwah at-tauhid. Cuma tadi sangat disayangkan di hari raya Idul Adha banyak khutbah yang ceramah berkaitan dengan Nabi Ibrahim jarang menyentuh pembahasan intisari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, berdakwah kepada tauhid, menyeru ibadah hanya kepada Allah dan melarang dari kesyirikan. Nah, di antara ibadah tersebut yang sangat kental dengan tauhid, ibadah haji. Dari awal sampai akhir ibadah haji ini sangat kental dengan at-tauhid. Ya, secara gambaran ringkas saja. Tadi sudah kita sampaikan ibadah haji itu ya di 3 bulan. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Bulan haji bulan yang ditentukan, atau ibadah haji itu di bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Apa saja tadi? Syawal, Dzulqa'dah dan apa? Dzulhijjah. Mungkin ada yang bertanya, kok Syawal sudah mulai apa? Apa maksudnya? Ini kita gambarkan ibadah haji itu ada 3 macam. Cuma kita ambil satu saja yang namanya haji tamattu. Yang ini yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin terutama dari negeri kita. Haji tamattu itu menggabungkan antara umroh dan haji. Paham ya? Menggabungkan antara umroh dan haji. Misalnya sudah masuk Syawal. Orang itu pergi ke Arab Saudi, dia apa? Langsung umroh. Sebagaimana umroh biasanya. Paham? Ya, kemudian selesai umroh sudah lepas baju, tinggal di kota Mekah misalnya sampai menunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Kurang lebih hari Rabu minggu depan ya, kurang lebih ya. Tanggal 8 apa? Dzulhijjah. Nah, dia dari hotelnya, penginapannya mulai pakai ganti baju ihram lagi, itu start pertama ya ibadah haji. Paham? Tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 8 kalau bisa sebelum zuhur sudah masuk Mina. Paham? Dari penginapan langsung ke mana? Ke Mina. Ya, kemudian dia standby seharian, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, yang 4 rakaat dikosor namun tidak dijamak. Paham? Di sana berzikir dan sebagainya. Meskipun itu hukumnya mustahab. Ya, tinggal di Mina tanggal 8. Kemudian pagi hari ya sebelum zuhur berangkat ke Arafah. Tanggal berapa berarti? 9. Al-Hajju Arafah. Ini salah satu rukun haji. Salat zuhur, asar di jamak kosor. Kalau di Arafah sana ada masjid namanya Masjid Namirah. Itu biasanya ada khutbah dari mufti Arab Saudi setelah salat zuhur asar. Kemudian setelah itu ya standby di Arafah, tidak boleh keluar sampai maghrib. Memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Nanti insya Allah akan kita tunjukkan salah satu inti pembahasan tauhidnya. Kemudian maghribnya pergi ke Muzdalifah. Setelah tenggelam matahari, pergi ke Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah, sholat maghrib isya jamak qasar di Muzdalifah. Kemudian istirahat. Kalau mau zikir silakan, cuma biasanya capek. Istirahat sampai sholat subuh. Selesai sholat subuh, menunggu sebentar, pergi lagi ke Mina. Tanggal berapa? Tanggal 10. Kalau di sini Idul Adha, ya di sana mereka melakukan 4 ritual ibadah. Yang pertama lempar jumroh, 1 jumroh akobah, 7 butir batu. Kemudian mereka menyembelih hewan kurban, entah diwakilkan atau apa, ya al-hadyu namanya. Kemudian mereka cukur rambut. Kemudian pergi ke Masjid Haram, tawaf dan sa'i. Itu 4. Lempar jumroh, menyembelih, cukur rambut, kemudian apa? Tawaf dan sa'i. Kemudian balik lagi ke Mina, bermalam di Mina. Besoknya lempar jumroh ba'da zawal, ba'da dhuhr. Paham? Itu yang dilempar 3 jumroh. Jumroh as-sughra, wusta dan al-kubra. Paham? 7 butir. Paham? Cuma itu saja. Setelah itu balik ke kemah, istirahat, ibadah dan seterusnya. Sampai tanggal 12 sama juga. Hanya melempar 3 jumroh tadi. Kalau mau selesai, silakan bisa apa? Pergi ke Mekah, tawaf wada, bisa pulang langsung ke Indonesia.
Waktunya apa? 8, 9, 10, 11 dan apa? 12. Kalau mau nambah boleh sampai 13. Paham? Jadi itu ritual singkatnya ibadah haji. Paham dong? Siap haji? Masih ada waktu langsung berangkat. Tapi visanya harus yang legal ya, jangan yang ilegal. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalam ibadah haji, ya sekali lagi ini perinciannya ada dalam kitab ini, sekedar ringkasan saja kita sampaikan. Kata beliau sangat kental dengan pelajaran tauhid, bahkan dari awal. Ya kalau antum baca hadis Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis tentang hajinya Rasul, beliau mengatakan di awal, ahalla Rasul SAW bitauhid. Rasul memulai hajinya dengan at-tauhid. Itu ucapan siapa tadi? Jabir bin Abdullah. Di awal sudah kental dengan at-tauhid. Apa maksud beliau? Rasul memulai ibadah hajinya dengan tauhid, yaitu ketika beliau mengumandangkan at-talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah membuat poin-poin yang sangat banyak tentang makna dari talbiyah tersebut. Namun yang paling inti yang kita ingin sampaikan di dalamnya sama dengan tadi ucapan takbir, penggemblengan tentang at-tauhid. Namun sangat disayangkan banyak jemaah haji, umrah pun juga demikian, yang terkadang mereka tidak memahami apa dari makna yang dikandung dari talbiyah itu luar biasa. Sampai tadi Jabir Abdullah mengatakan Rasul memulai hajinya dengan tauhid, yaitu ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilan labbaik la syarikalah. Tidak ada sekutu bagimu, baik dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Labbaik la syarikalah labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, innal hamda wa nikmat kekuasaan ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid ar-rububiyah yang mewajibkan hamba untuk mengesahkan Allah dalam tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kita hanya menyembah kepada Allah karena Allah yang menciptakan, mengatur, menguasai, memiliki alam semesta. Adapun selain Allah, karena mereka tidak bisa mencipta, tidak bisa mengatur alam semesta, tidak boleh disembah. Entah itu nabi, entah itu wali, atau siapapun. Allah mengatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan makhluk yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Itu di antara kandungan dari kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kemudian tadi kalau waktu umrah tadi mengucapkan talbiyah, kemudian orang itu dari mungkin Madinah, dia sampai ke Mekah mengumandangkan talbiyah, kemudian umrahnya dilanjutkan dengan tawaf. Tawaf di Ka'bah. Wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka tawaf di Baitil Atiq. Kata para ulama, ijma ulama, yang boleh, yang disyariatkan untuk ditawafi hanya Ka'bah. Tidak boleh kuburan keramat atau pesarian pemakaman, meskipun makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawaf hanya satu tempat, yaitu Al-Ka'bah. Wal yatawafu bil baiti al-atiq. Orang itu ketika dia tawaf, dia menyembah Allah, namun dengan syariat Nabi Muhammad, dengan tawaf tadi. Demikian pula ketika dia mencium Hajar Aswad, selayaknya dia ingat ucapan Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, inilah a'lam annaka hajar la tanfa wa la tadur laula anni ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbatuka. Kata Umar bin Khattab, aku tahu sesungguhnya engkau ini batu biasa, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat.
seandainya aku tidak melihat Rasul mencium, aku tidak akan mencium. Ini pelajaran dari Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab, at-tauhid dan juga ittiba, atau tauhidul ibadah dan tauhidul ittiba. Ya, kita beribadah hanya kepada Allah dengan syariat Nabi Muhammad, yaitu di antaranya tadi mencium hajar aswad. Hajar aswad tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Tidak boleh mencium hajar aswad untuk ngalap berkah dengan hajar aswad atau minta kesembuhan, atau yang semisal dengannya. Ya, mencium hajar aswad hanya untuk ittiba, mengikuti ajaran Rasul. Makanya tidak disyariatkan ngusap-ngusap dinding Ka'bah, ya, selain apa? Hajar aswad tadi. Ya, apalagi mengusap-ngusap dinding-dinding apa? Masjid. Ya, sekalian aja jadi apa? Cleaning service di sana. Cuma tadi luar biasa di sana, ya, semuanya ingin dikeramatkan. Bahkan sering kita contohkan juga, ana dulu pernah jadi penerjemah di bawah naungan Kementerian Arab Saudi. Ya, waktu kita mahasiswa berapa kali, 3 tahun kita pernah jadi penerjemah. Kita di antara tugasnya menjaga tempat-tempat yang dikeramatkan. Ya, memang sering ribut. Di antaranya ada tempat yang, ya, mereka yakini sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu dekat dengan keluarnya pintu Sofa. Itu berupa bangunan tua. Dulunya perpustakaan umum. Bang, tapi sudah tidak dipakai. Ya, sekarang sudah diratakan. Intinya, dulu ada bangunan, mirip seperti tadi. Bangunan tua, dulunya perpustakaan. Itu kita disuruh standby di situ, juru jaga. Nasihati kalau ada orang-orang yang nyeleneh dari bangsa kita tentunya. Dari Pakistan juga ada. Maksudnya karena penerjemahnya banyak, ada dari Pakistan, dari Indonesia. Pokoknya yang suka ngeramat-ngeramatkan itulah. Pernah suatu saat kita perhatikan ada satu orang bapak-bapak mungkin usia 50-60 tahunan. Kita perhatikan dia mendekati dinding, ya, sebelah, ya, mungkin kiri dari perpustakaan itu. Kemudian dia membawa kayak tali dari kain. Ya, tali dari kain mungkin ya berapa, 15 cm atau mungkin ya. Kemudian nggak tahu di dinding itu ada kayak paku. Kemudian dia lilitkan. Ana lihat dulu aja apa yang dilakukan itu. Berapa menit, ya, setelah dia tinggalkan, dia ambil. Kemudian saya lihat dia masukkan ke mulutnya. Iya, ini wallah syahid ala ma aqul. Kemudian ana dekati, ya, kenalan lah basa-basi biasa. Kemudian saya tanya, Pak, saya perhatikan tadi Bapak kenapa kok melakukan hal itu? Iya, Mas, saya itu sakit gigi, Mas. Ini kan tempat yang suci, Mas. Tapi subhanallahnya, kata dia, tapi Masya Allah, Mas, itu tadi saya ambil, sudah ada airnya, Mas, kayak itu, Mas. Ya, saya dengan gaya, ya, bercanda, Pak, itu banyak burung di atas itu, Pak. Barangkali itu kencingnya burung. Intinya, itulah, kalau sudah apa, ya, terkadang akal penuh dengan khurafat, ya, dan juga hal-hal yang jauh dari akidah. Kita nasihati sesuai kemampuan. Cuma luar biasa, semua ingin apa? Dikeramatkan itu. Padahal tadi labbaik Allahumma labbaik, pelajaran tentang apa? At-tauhid. Ya, sangat kental padahal. Mencium hajar aswad bukan ngalap berkah di hajar aswad. Apalagi dinding apa? Tadi tempat tua dan seterusnya. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah. Pernah suatu saat Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab berjalan dengan sebagian para sahabat yang lain. Kemudian sebagian orang-orang awam, ini setelah tahunnya Rasul meninggal dunia, mereka lomba lari, ya, menggapai sebuah tempat dan mereka sholat di situ. Umar bin Khattab tanya, kenapa orang-orang itu kerebutan tempat itu? Kata sebagian orang, itu dulunya ya Umar bin Khattab, tempat dulu Rasul pernah sholat di situ. Apa kata Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab? Wa bihadza halaka man kana qablakum. Karena sebab inilah umat-umat sebelum kalian itu dibinasakan. Yaitu apa? Napak tilas tempat-tempat yang dilalui oleh siapa? Makanya tidak ada syariatnya. Orang umroh diajak ke gua apa? Na'udzubillahi min dzalik. Ataupun diajak ke tempat-tempat untuk apa? Ngalah berkah dan seterusnya.
apalagi tempatnya sangat tinggi. Naudzubillahi min dzalik. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah tadi tawaf diwajibkan sa'i Safa dan Marwah. Di antara syariatnya setiap kali naik di atas bukit Safa dan Marwah disyariatkan membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Penggemblengan tauhid. Itu sekali Safa, naik di bukit Safa 3 kali dianjurkan baca kalimat tauhid. Di Marwah juga sama. Ya, kecuali yang terakhir mau keluar selesai, nggak perlu kembali lagi. Artinya 3 kali 6 berapa? 18 kali dianjurkan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Luar biasa penggemblengan tauhid dalam apa? Ibadah umroh ataupun juga ibadah haji. Kemudian kalau kita mau langsung ke tanggal 9 Dzulhijjah alias di hari Arafah, ini juga kental dengan pelajaran tauhid. Kata Rasul SAW, khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa di hari apa? Tentunya bagi jamaah haji di sana. Ya, khairud doa yaumi Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku, la ilaha illallah. Itu mulai selesai sholat duhur asar sampai maghrib sebanyak-banyaknya mengucapkan hal tersebut. Itu yang dianjurkan, meskipun boleh mengucapkan zikir-zikir yang lain. Cuma ini yang ditekankan, at-tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Penggemblengan tauhid yang luar biasa kentalnya di ibadah haji. Makanya rugi kalau masih ada yang sudah haji namun masih mengkeramatkan kuburan, masih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dari haji bawa oleh-oleh kerikilnya Mina Arafah untuk jimat. Na'udzubillah min dzalik. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Setelah di Arafah tadi, ini yang paling ingin kita sampaikan juga, masalah salah satu sifat Allah. Ya tadi, ibadah bagi selain haji, pelajaran akidahnya yang paling utama yang kita sampaikan, iman kepada uluhiyah Allah, kemudian iman kepada apa? Sifat Allah. Ini juga sama. Iman kepada Allah tadi, penggemblengan tauhid uluhiyah, al-ibadah. Kemudian juga di hari Arafah ada penggemblengan tauhid asma wa sifat, atau yang tadi berkaitan dengan sifat Allah, yaitu masalah turunnya Allah ke langit dunia di hari Arafah. Kalau yang masyhur, Allah turun sepertiga malam terakhir. Ya, ini wajib kita yakini. Allah turun sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan turunnya apa? Makhluk. Namun ada pembahasan khusus di sebagian kitab akidah yang membahas turunnya Allah di hari Arafah. Ini kita bawakan kitab Al-Ibana Al-Kubra oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari yang wafat tahun 387 Hijriah. Al-Ibana Al-Kubra, kalau judul lengkapnya panjang. Al-Ibana an syariatil firqatin najiyah wa mujanabatul firaq al-madmumah. Ya, namun ringkasnya judulnya Al-Ibana Al-Kubra. Kenapa dinamakan Al-Kubra? Karena ada As-Sughra. Ibana Sughra, alhamdulillah dulu pernah kita kaji di Surabaya. Al-Ibana Sughra oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala. Kalau yang Al-Kubra ini yang anak punya ada 7 jilid. 2 jilid berkaitan dengan bab iman, 2 jilid berkaitan dengan bab takdir, 3 jilid berkaitan dengan Ar-Rad ala Jahmiyah, bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah. Ini ada 3 jilid. Dan alhamdulillah kitab ini ditahqiq oleh Syekh Al-Walid bin Muhammad Saifin Nasr
yang insya Allah masih ngajar ya di Al-Kautsar kalau Zoom-nya. Beliau pernah ngajar via Zoom. Beliau tinggal di kota Al-Madinah. Dan alhamdulillah juga pernah beliau mampir ke rumah. Baik. Ini tahqiq Syekh Walid. Di salah satu bab kitab ini, Rad al-Jahmiyah, bantahan kepada kelompok Jahmiyah, dibahas masalah salah satu pelajaran akidah di bulan Dzulhijjah, tepatnya tadi di hari Arafah. Ini wajib kita betul-betul pahami. Dan ini juga dicantumkan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Itu juga pernah kita kaji di Surabaya. Kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis juga mencantumkan turunnya Allah setelah tadi yang paling masyhur sepertiga malam terakhir, juga beliau cantumkan masalah turunnya Allah di hari Arafah. Nah, ini kita mau bacakan langsung dari kitab Al-Ibana Al-Kubra oleh Imam Ibnu Battah rahimahullah ta'ala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis, tolong didengarkan dengan seksama, jangan tidur. Baik, agak siang-siang gini. Baik, tahan dulu, insya Allah sebentar lagi selesai. Ada pembahasan turunnya Allah Yauma Arafah. Turunnya Allah di hari Arafah, dan Syekh Walid menyebutkan banyak riwayat dalam tahqiqnya beliau di sini. Namun Imam Ibnu Battah Al-Bari menyebutkan satu hadis saja dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu Arafah fa innallaha azza wa jalla yanzilu ila samai dunya." Kata Rasul, apabila hari Arafah Allah turun ke langit dunia. Fayubahi bihimul malaika, dan Allah membanggakan penduduk Arafah di hadapan para malaikat. Fayaqul, seraya Allah berfirman, unduru ila ibadi atauni syu'san ghubran dhahina min kulli fajin amik. Perhatikanlah, lihatlah kepada hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dalam keadaan berdebu compang-camping di terik matahari yang sangat panas. Mereka datang dari segala penjuru dunia. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni mereka. Fatakul, para malaikat berkata, ya Rabbi fihim fulan wa fulana. Wahai Rabbku, di dalamnya ada fulan dan fulana. Allah mengatakan, qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka. Kemudian kalau Rasul SAW, Rasul juga bersabda, fama min yaumin aksar atiqon minan nar min yaumi Arafah. Aku tidak pernah melihat suatu hari yang lebih banyak manusia dimerdekakan dari api neraka daripada di hari Arafah. Sekali lagi, hadisnya sahih. Kemudian ditambahkan lagi riwayat dari Ummu Salamah, istri Rasul SAW. Beliau berkata, Ni'mal yaum yaumu yanzilu fihi rabbuna ila samai dunya. Kata Ummu Salamah, hari yang paling indah, hari yang paling baik adalah hari ketika turun di dalamnya Rabb kita Allah Ta'ala ke langit dunia. Kilalaha, kemudian ditanyakan kepada Ummu Salamah, wa ayu yaumin dzalik, hari apa itu? Qalat, Ummu Salamah menjawab, yaumu Arafah, hari Arafah, yanzilu fihi rabbuna ila samai dunya. Ketika Rabb kita turun ke langit dunia, yaghfirullahu fihi li jami'i man syahidahu. Allah mengampuni orang yang menyaksikan hari Arafah tersebut. Dan kata Syekh Walid dalam tahqiqnya, asar Ummi Salamah sahih. Ini yang dijelaskan oleh para ulama tentang turunnya Allah ke langit dunia, bukan hanya sepertiga malam terakhir, namun juga di hari apa? Arafah. Ini kita mau bacakan juga keterangan dari Imam Ibnu Battah Al-Bari yang sangat indah sekali, yang sangat berharga. Tolong sekali lagi didengarkan dengan seksama, nggak usah pakai ngantuk. Qala Syekh, berkata Imam Ibnu Battah Al-Bari, wa qad ikhtasartu minal ahaditsil marwiyah
fi hadzal bab ma fihi kifayah wa hidayah lil mu'min al muwaffaq alladzi syaraha Allah sadrahu lil Islam. Aku telah meringkas hadis-hadis yang berkaitan dengan turunnya Allah, entah seperti malam terakhir ataupun di hari Arafah, yang itu sudah cukup ya sebagai hidayah, petunjuk bagi orang yang beriman, yang Allah berikan taufik dan dilapangkan dadanya untuk berpegang teguh dengan al-Islam. Wa amaddahu bi basairil iman, dan Allah kuatkan dengan penglihatan al-iman. Wa a'adzahu min inadil jahmiyah, dan Allah lindungi dia dari kekerasan kepalanya kelompok al-jahmiyah. Wa juhudil mu'tazilah, dan pengingkaran kelompok al-mu'tazilah. Ini penting kita bahas karena sekarang ini ahlul bid'ah, ahlul kalam sangat luar biasa kepanasannya. Mereka apa? Luar biasa menebarkan syubhat, membantah dengan membabi buta. Sudah membabi apa? Iya, ngawur-ngawuran sudah. Ya, seperti yang kita sering sampaikan di beberapa kajian, sampai ada yang mengatakan barang siapa meyakini Allah di langit maka dia kafir. Ya, dan dia membawakan katanya ucapan Imam Syafi'i. Cuma Anda nggak tahu itu Imam Syafi'i gang berapa. Dia mengatakan Imam Syafi'i berkata yang meyakini Allah bersemayam di atas aras, tinggi di atas aras, maka dia kafir. Dari mana? Ya, ucapan tersebut, sedangkan ulama-ulama salaf seperti Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadis, dan beliau ulama mazhab Syafi'i menyatakan Imam Syafi'i beliau meyakini Allah di atas langit. Ini kok malah apa? Katanya Imam Syafi'i berkata Gambiro. Paham ya? Na'udzubillah. Itulah sekali lagi mereka luar biasa kepanasan, terutama dalam pembahasan tauhid asma wa sifat. Ya, ini makanya apa? Jangan pernah mundur, terus ya sampaikan akidah salaf. Inilah akidah yang hak. Adapun selain ini akidah yang batil. Di antara pembahasan tauhid asma sifat harus betul-betul antum paham. Ya, karena ini ilmu yang paling wajib dipelajari. Ini ilmu yang paling mulia di atas muka bumi. Ilmu tentang tauhid asma wa sifat, di antaranya turunnya Allah di hari Arafah. Kata beliau, fa innal jahmiyata taruddu hadil ahadits wa tajhaduha. Sesungguhnya kelompok Jahmiyah mereka mengingkari hadis-hadis seperti ini. Wa tukadzibur ruwat, mendustakan para perawi hadis. Di antaranya hadis tentang ainallah, di mana Allah. Mereka juga berusaha untuk melemahkannya. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Makanya sebagian mereka mengatakan juga tidak boleh bertanya di mana Allah. Salah mengatakan Allah itu di mana. Makanya dibantah oleh ulama di abad ke-7 Hijriah, atau tepatnya wafat tahun 600 Hijriah, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ulama Ahlussunnah, muridnya juga di antaranya tadi Ahlussunnah Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Iqtisad fil Iqtiqad, alhamdulillah juga kita pernah kaji di Surabaya. Beliau pernah mengatakan, waman ajhalu jahlan wa askhafu aklan wa adallu sabilan mimman yakul la yajuzu an yuqal ainallah ba'da tasrihi sahibi syariah biqaulihi ainallah. Kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, siapakah yang lebih bodoh akalnya, yang lebih dungu, dan yang lebih sesat jalannya daripada orang-orang yang mengatakan tidak boleh bertanya di mana Allah, sedangkan Nabi Muhammad SAW yang membawa syariat Islam, beliau bertanya ainallah. Paham ya? Itulah kurang ajarnya siapa? Ahlul bidah. Rasul yang mencontohkan kata-kata di mana Allah, kok sekarang dilarang. Itulah mereka ahlul bidah meminteri Rasulullah SAW dalam akidah dan juga dalam masalah al-ibadah. Kemudian kata Imam Ibnu Battah al-Bayr rahimahullah, wa fi takdzibi hadil ahadits raddun ala Rasulullah SAW wa mu'anadatun lahu. Membantah hadis-hadis tadi tentang sifat-sifat Allah itu sebagai bentuk membantah Rasul
dan membangkang kepada Rasul. Wa man radda ala Rasul sallallahu faqad radda ala Allah. Barang siapa yang membantah Rasul, maka dia telah membantah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, "Wa ma atakum rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diajarkan Rasul, maka ambillah, dan yang dilarang Rasul, maka jauhilah. Kemudian ini Imam Ibn Battah Al-Bari menjelaskan bagaimana liciknya ahlul bid'ah. Ya, licik bin licin, ya, kayak welut. Tahu welut? Nah, belut. Nah, itu mereka ahlul bid'ah. Di sini kata beliau, faida qamat alal jahmi al-hujjah wa alima sihhata hadil ahadits wa lam yaqdir ala jahdiha qala al-hadits sahih wa innama makna qaulin nabi sallallahu yanzilu rabbuna fi kulli lailatin yanzilu amruhu. Pengikut kelompok Jahmiyah, setiap orang yang sekarang misalnya mengatakan Allah di mana-mana atau Allah tidak di atas langit, itu pengikut kelompok Jahmiyah. Dan yang menolak turunnya Allah ke langit dunia, maka dia pengikut Jahmiyah. Kata Imam Ibn Battah Al-Bari, apabila pengikut kelompok Jahmiyah atau ahlul bid'ah telah tegak hujah, mereka tahu hadisnya sahih, nggak mungkin bisa dilemahkan, maka cari mereka apa jalan lain bagaimana mengingkari maknanya. Lafadznya nggak bisa dibantah karena sahih, apalagi dari ayat, maka cari apa? Takwilnya, ilmu ngeles ala ahli al-bidah. Kata beliau, kalau hadisnya sahih mereka nggak bisa melemahkan, maka mereka mengatakan, oh, makna Allah turun itu bukan zatnya, namun perintah Allah. Ya, kalau mau dibantah, ya lewat redaksi hadis jelas-jelas Allah mengatakan tadi, lihat kepada hamba-hambaku. Masa yang mengatakan itu perintah Allah? Ya, apalagi yang turun tadi di waktu sepertiga malam terakhir, jelas-jelas fayaqul. Allah berfirman, man yad'uni fastajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan apa? Kabulkan. Tidaklah yang mengatakan itu kecuali Allah. Bukan perintahnya, bukan rahmatnya, bukan apa? Malaikatnya. Kemudian kata beliau lagi, qulna innama qalan nabi yanzilullah azza wa jalla wa yanzilu rabbuna walau arada amra laqala yanzil amrabbina. Kami katakan bahwasanya nabi dengan terang dalam banyak riwayat yang turun adalah Allah, yang turun adalah Rabbuna. Kalau kalian mengatakan yang turun adalah perintah Allah, ini kalau kasarnya kayaknya itu kalian menuduh Rasul itu nggak bisa ngomong. Paham ya? Sampai kalian apa? Katakan yang turun adalah apa? Perintah Allah. Ya, sekali lagi Rasul fasih mengatakan yanzilu rabbuna. Kalau Rasul menginginkan yang turun perintah Allah, langsung Rasul katakan yanzilu amru rabbina. Tapi ketika Rasul mengatakan dengan terang yanzilullah, Allah yang turun adalah siapa? Allah, bukan malaikatnya, bukan perintahnya, bukan rahmat. Itulah takwil ahlil bidah. Kemudian kata beliau lagi, maka ya ini ahlul bidah, licin, ngeles, ada saja ya untuk ngeles. Fayaqul in kunna yanzil faqad kunna innahu yazul. Kata ahlul bidah, kalau dikatakan Allah turun, ya berarti Allah itu apa? Tidak di atas ars lagi. Ya kosong arsnya Allah. Bang, pindah ke langit dunia. Wallahu la yazul walau kana yanzil la zala li anna kullu nazilin zailun. Kata mereka setiap yang turun pasti apa? Mengosongkan yang di atas. Maka kami Ahlussunnah mengatakan awalastum tazumun annakum tanfuna tasbi'ar rabbil alamin. Bukankah kalian mengklaim kalian tidak menyerupakan Allah dengan makhluk? Ya, inilah ahlul bid'ah maling teriak maling. Mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk terlebih dulu, namun tuduhkan kepada kita. Kata mereka tadi, kalau Allah turun, berarti yang di atas apa? Kosong. Berarti apa? Mereka sudah menyerupakan Allah dengan apa? Sebagaimana makhluk. Ketika awalnya di lantai 2, ketika turun berarti yang di atas. Itu mereka sudah membayangkan, mereka sudah menyerupakan turunnya Allah sama dengan turunnya apa?
Inilah sekali lagi maling teriak maling. Mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk, namun kita yang dituduh apa? Ya, musyabbih menyerupakan. Sekali lagi tadi mereka maling teriak maling. Faqasirtum bihadil maqalah ila akbai tasbih. Kalian ketika ngomong seperti itu, kalau turun berarti yang di atas kosong, berarti kalian jatuh ke dalam penyerupaan terhadap makhluk yang sangat jelek sekali. Kemudian kata beliau, wa in kuntum la yanzil illa bizawal faqashabahtumuhu bi khalqihi. Kalau kalian mengatakan Allah turun, berarti Allah pindah tempat, maka kalian menyerupakan Allah dengan apa? Makhluknya. Wa za'antum annau la yaqdir an yanzil illa bizawalihi ala wasfil makhluk. Kalian telah mengklaim Allah tidak sanggup untuk turun kecuali harus apa? Pindah tempat. Sebagaimana makhluk. Ini sekali lagi alul bid'ah, itulah yang musyabbiha. Kemudian kata beliau terakhir, lakinna nusaddiq nabiyana. Kita cukup membenarkan apa kata apa? Rasul Allah turun pada hari Arafah, Allah turun seperti kamu terakhir sesuai dengan kebesarannya. Jangan ditanya bagaimananya, apakah kosong atau tidak arsy Allah. Sudah, Allah Maha Kuasa, Allah di atas, namun juga bisa apa? Nah, ini sekali lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Gimana? Lanjut apa cukup? Sudah nyerah? Baik, langsung tutup atau ada pertanyaan? Tutup ya? Baik, alhamdulillah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.